Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu, Allah yang baik dan Allah yang menciptakan kami sebagai karya yang terbesar. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama bersekutu, dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila pagi hari ini waktu yang kami sediakan itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengubah hidup kami untuk makin serupa dengan gambaran-Mu. Kiranya Engkau memungkinkan kami untuk mengerti firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu juga untuk menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan, tetapi kami memohon supaya Engkau menyempurnakan apa yang telah dipersiapkan. Biarlah Roh Kudus bekerja dan membuat firman Tuhan yang kami dengar itu mengubah hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, saya boleh share screen? Oke, pagi hari ini kita akan berbicara tentang who am I. Nah, kalau kita berbicara tentang who am I, kita akan masih kecil ya? Iya, Kak. Ya, sebentar. Sudah? Sudah, Kak. Oke. Sepertinya memang kameranya harus dimatikan supaya dia bisa bergerak. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, adik-adik, beberapa gambaran tentang manusia secara umum, itu orang melihat manusia sebagai mesin. Ya, dunia ini melihat begitu. Sehingga kalau di dalam dunia kerja, orang cenderung dipakai untuk mencetak banyak uang, dipaksa untuk bekerja sedemikian rupa. Atau manusia sebagai hewan, ya, kalau ini biasanya orang-orang yang ada di dalam rumah-rumah bordil, ya. Yang penting dia digunakan untuk nafsu begitu. Ya, kemudian juga manusia sebagai maksud seksual seperti Sigmund Freud ya yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada hal ini dan ini menjadi hal yang wajar jikalau itu menjadi bagian daripada kehidupannya. Kemudian makhluk ekonomi ya. Kalau ini biasanya paham daripada mereka yang ada di dalam dunia bisnis. Oke. Ini manusia sebagai bidak daripada alam semesta, berarti manusia itu digunakan oleh alam semesta ini ya untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan alam semesta ini. Manusia sebagai makhluk bebas, maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia inginkan karena dia punya hak di dalam pribadi dirinya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu adalah dia harus berelasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, sebagian mungkin itu menjadi pemahaman kita, sehingga seluruh kehidupan kita akan dipengaruhi oleh paham tentang siapa manusia itu di dalam kehidupan kita. Waktu kita memperlakukan diri kita, waktu kita memperlakukan orang lain, itu tergantung bagaimana gambaran kita tentang manusia. Nah, kita mau coba melihat apa kata firman Tuhan, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Jadi jelas banget dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 apa yang dipikirkan atau apa yang menurut Alkitab tentang manusia laki-laki dan perempuan. Nah, dari bagian ini kita mendapati bahwa sesungguhnya manusia hadir ke dalam dunia itu adalah sebuah tindakan kesadaran dan keterarahan dari Allah. Jadi Allah sadar pada waktu Dia menciptakan manusia itu bukan kebetulan, tetapi sebuah tindakan kesadaran dan Allah punya arah di dalam menciptakan manusia. Kemudian juga berarti bahwa gambar Allah itu merupakan sifat atau bagian dasar dari manusia. Ya, kalau pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia meniupkan nafas kehidupan ke dalam diri manusia, itu berarti nafas kehidupan yang tertiup ke dalam manusia itu adalah awalnya milik Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi dengan kata lain, bagian dasar daripada manusia itu hidup, itu adalah milik Allah. Karena nafas itulah yang menghidupkan tanah dan debu yang dibentuk oleh Allah menjadi manusia itu. Karena nafas Allah ada di dalamnya, Allah yang adalah roh itu, maka sebetulnya sifat itu ada dimiliki oleh manusia pada waktu Dia menciptakan manusia pertama kalinya. Nah, mengapa manusia diciptakan? Kenapa kok Allah repot ya mau menciptakan manusia? Pertanyaan pertama dalam Katekismus Besar Westminster itu berbunyi demikian. Apa yang menjadi tujuan terakhir dan tertinggi dalam hidup manusia? Ya, ini alasannya. Dalam hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmatinya secara penuh selama-lamanya. Jadi kalau ditanya, kenapa manusia diciptakan? Karena Allah mau ya manusia yang diciptakan itu menikmati persekutuan dengannya. Jadi Allah mau melalui persekutuan yang dinikmati oleh manusia itu Allah dipermuliakan. Ya, jadi jelas sekali pada waktu manusia bersekutu dengan Allah, Allah itu dipermuliakan. Ya, ini dari catatan Katekismus Besar Westminster. Nah, jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan manusia memiliki tujuan di dalam hidupnya untuk Allah. Ya, seperti yang dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Kita akan coba membaca, ya. Kita akan coba membaca Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Minta tolong seseorang membacakannya supaya kita ada interaksi. Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Silakan. Efesus pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ya, jelas ya. Di situ di dalam ayatnya yang ke-12 itu kalau kita mau membacanya dari terjemahan VMD versi mudah dibaca, Ia telah memilih kami orang Yahudi menjadi orang yang pertama berpengharapan karena Kristus dan membawa pujian untuk kemuliaan-Nya gitu ya. Jadi ini persis sama dengan apa yang dituliskan di dalam Katekismus Westminster tadi,
bahwa tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaan daripada Allah. Nah, sebagai ciptaannya, manusia sebagai ciptaannya, ya, seharusnya manusia itu adalah menjadi pribadi yang tidak bereksistensi secara otonom, ya. Jadi dia tidak bisa hidup independen, tetapi hidupnya itu tergantung dari Sang Pencipta. Karena dia diciptakan oleh Allah, maka hidupnya itu tergantung daripada Allah, ya, dependen, bergantung. Dia tidak bisa, kayak tadi dikatakan secara umum orang menganggap hidupnya itu bebas, manusia itu bebas mau hidup seperti apa, ya. Tetapi dari bagian yang kita baca, kita menemukan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu bergantung sepenuhnya kepada Sang Penciptanya. Nah, Werner Foster itu menyatakan, maka di dalam menjadi, berada, dan musnah, semua ciptaannya tergantung pada kehendak Sang Pencipta. Ya, jadi maka di dalam menjadi manusia, ya, berada dan musnah, semua ciptaan termasuk manusia sepenuhnya tergantung pada kehendak Sang Pencipta. Ya, jadi ini jelas banget. Kalau Allah mengambil napas kehidupan manusia, ya sudah manusia itu mati, gitu. Ya, jadi bergantung. Nah, manusia yang diciptakan itu sebagai pribadi juga diciptakan sebagai pribadi, ya. Sebagai pribadi berarti manusia memiliki suatu kemandirian, bukan mutlak tetapi relatif. Kalau kita protes ya, lu katanya disuruh mandiri gitu. Iya, kita harus mandiri karena Allah memberikan kemandirian itu. Tetapi itu relatif kemandiriannya. Menjadi satu pribadi berarti mampu membuat keputusan-keputusan, menetapkan tujuan dan bergerak ke arah tujuan-tujuan itu. Ya. Dia tetap di dalam kemandiriannya memiliki kebergantungan untuk menjalankan kehidupannya menuju kepada arah yang Allah mau tadi. Lah, Leonard Verduin itu mengatakan menjadi satu pribadi berarti menjadi ciptaan yang memiliki pilihan, ya. Jadi dia bisa memilih, gitu. Bukan tidak bisa memilih, tapi dia bisa memilih. Berarti Allah adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liatnya. Ya, seperti yang dikatakan Roma 9 ayat 21, karena dia yang menciptakan. Nah, kita berarti juga yang membentuk hidup kita sesuai dengan keputusan-keputusan kita. Jadi kalau kita menjadi seorang pribadi yang bisa berkeputusan, itu berarti semua keputusan itu adalah sesuai dengan kehendak kita. Ya. Nah, kita mau memilih keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah atau keputusan itu mau bersesuaian dengan kehendak kita, itu kita yang memutuskan, tidak bisa orang lain. Ya, mari kita lihat Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Silakan seseorang membaca Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, jelas ya. Kamu kalau mau menabur kebinasaan, ya kamu akan menuai kebinasaan. Itu artinya kalau kamu menabur, di situ ya dikatakan sebab barang siapa menabur, berarti kalau kita menabur sesuatu yang bersifat binasa, sesuai dengan kedagingan kita,
maka yang akan dituai juga kebinasaan, begitu ya. Jadi orang berkeputusan di situ sangat jelas sekali. Hal ini akan membantu kita secara benar memahami baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa seperti saudara sepupu kita, ya, bahwa itu semua takdir, gitu ya. Nggak bisa begitu, gitu. Kita bertanggung jawab, termasuk di masa pandemi ini. Kalau kita sampai kena COVID, ya itu tanggung jawab kita juga, gitu, ya. Selain itu diizinkan oleh Allah, tetapi itu juga tanggung jawab kita, kan sudah dikasih tahu hidup harus sesuai dengan prokes di masa yang sulit ini, gitu. Tapi kita tidak melakukan, ya. Jangan pergi rame-rame, begitu ya. Tapi kita tetap pergi rame-rame, begitu. Nah, kenalah COVID. Nah, kalau kena COVID, kita harus bertanggung jawab. Kita nggak bisa mengatakan, loh Allah kok nggak mengasihi aku, gitu. Ya, itu tanggung jawab kita. Termasuk di dalamnya berarti kalau Adam dan Hawa memilih untuk menolak perintah Allah atau tidak mengikuti perintah Allah dengan sengaja memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di tengah taman itu, gitu. Ya. Nah, itu keputusan manusia sebagai pribadi. Nah, implikasinya apa? Ya, manusia harus mencerminkan Allah karena dia diciptakan di dalam gambar Allah. Yang kedua, manusia harus mewakili Allah karena itu dia diciptakan serupa dan segambar dengan dia agar dia bisa melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh Allah. Manusia memiliki tempat yang unik dari ciptaan menjadi objek perhatian dan kasih Allah lebih daripada yang lainnya. Allah mengasihi manusia dengan sangat konkret, ya. Waktu Kejadian pasal 3 itu memperlihatkan bahwa Allah selalu masuk ke dalam taman, sehingga langkah kaki Allah itu sangat dikenali oleh Adam dan Hawa. Jadi waktu Adam dan Hawa itu berdosa, Allah masuk ke dalam taman. Sebelum dia melihat Allah, dia sudah tahu. Itu sebabnya dia bersembunyi, ya. Nah, kasih Allah itu dinyatakan pada waktu dia memanggil Abraham dan kemudian menyematkan kepada Abraham kulit binatang menggantikan daun-daun yang digunakan oleh Abraham sebagai penutup daripada kemaluannya. Nah, jadi kita melihat bahwa disinilah kasih Allah dan perhatian Allah itu lebih daripada yang lain, ya, kepada manusia itu. Nah, manusia memiliki keterbatasan dalam hidupnya karena dia tidak sepenuhnya dependen, ya. Dia tidak sepenuhnya merdeka karena dia relatif. Dia bergantung kepada Allah dan pada waktu Allah mengambil nafas kehidupannya, maka dia tidak akan lagi hidup, ya. Manusia memiliki hubungan dengan Allah, kehidupannya berarti karena ada tujuannya. Ya, jadi karena dia memiliki hubungan dengan Allah, maka hidupnya itu berarti karena dia punya tujuan. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, pertama kalinya Allah menugaskan dengan sangat jelas memelihara bumi dan dia ditempatkan di tengah-tengah Taman Eden untuk memeliharakan Taman Eden. Jadi punya tujuan. Lalu juga Allah menaruhkan manusia dengan satu mandat untuk beranak cucu. Ya, itu tujuannya. Nah, melalui dua hal itulah Allah ingin supaya manusia bisa memuliakan namanya. Allah termuliakan melalui kehidupan manusia. Nah, sekarang kita mau coba melihat manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Ya, nah kita mau melihat penggunaan kata gambar dan rupa Allah. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 26, kata gambar dan rupa Allah itu digunakan. Di dalam Kejadian 27, pasal 1 ayat 27, itu hanya digunakan kata gambar. Ya, tadi udah kita baca. Kejadian pasal 5 itu hanya kata rupa. Ya, Kejadian pasal 5 itu hanya kata rupa. Saya coba bacakan.
Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah ia menurut rupa Allah. Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Kata rupa dan gambar digunakan, tetapi digunakan terbalik dari ayat 26. Ya, Kejadian pasal 1, gambar dan rupa. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, itu menyatakan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Perhatikan ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jadi Kejadian 9 ayat 5 dan 6 itu menggunakan kata gambar. Nah, kalau demikian berarti kita menemukan kata ini berganti-gantian. Ya. Nah, mari kita melihat ayat 26 dan 27 di dalam bahasa Inggrisnya. Dia mengatakan, let us make man in our image, in our likeness. Ya, kemudian di ayat 27, his own image in the image of God. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya, menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Jadi gambar di sini dia menggunakan kata image. Ya. Oke. Nah, jadi dari dua kata tersebut, gambar dan rupa itu adalah sinonim. Meskipun demikian, banyak sarjana teologi sepakat bahwa istilah stelem itu sejauh menyangkut manusia memuat arti dasarnya yang konkret. Sedangkan demut, gambar, menerangkan lebih lanjut arti istilah stelem, yaitu dengan menggarisbawahi gagasan kesesuaian, kesamaan antara gambar dan aslinya. Gambar yang dimaksudkan sesuai atau mirip dengan aslinya. Gambar yang mirip Allah. Ya, jadi kata selem dan juga kata demut itu mempunyai arti mirip dengan Allah. Mirip dengan aslinya, yaitu Allah sendiri. Ya. Nah, apa kemiripannya? Di sini kita tahu bahwa manusia diberi kuasa atas seluruh makhluk lain di bumi ini, ya, memiliki kuasa. Kemudian manusia diciptakan yang laki-laki dan perempuan ini berarti manusia bukan makhluk yang sendiri, tetapi makhluk sosial yang membutuhkan relasi. Nah, Allah yang menciptakan itu juga Allah yang berelasi. Maka pada waktu dia menciptakan manusia, dia berelasi dengan manusia. Ya, ini keserupaannya seperti itu. Kita melihat manusia dapat mendapatkan mandat bereproduksi, ya. Tetapi juga manusia mendapatkan mandat untuk menguasai alam sebagai steward. Nah, bumi yang diberikan itu membuat manusia bisa mendemonstrasikan atau menggunakan kekuasaan yang Tuhan berikan itu untuk melakukan segala sesuatu yang diberikan kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan atau untuk dikerjakan, ya. Berarti dengan kata lain, Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan sesuatu di Taman Eden itu sebagai satu tanggung jawab mereka kepada Allah. Ya, kalau Allah menciptakan langit dan bumi, itu menunjukkan juga Allah berkarya. Demikian juga manusia dikehendaki oleh Allah berkarya. Nah, kita mau lihat sekarang nih, setelah kejatuhan, ya, apa yang terjadi manusia setelah dia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat
Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca secara utuh. Kalau tadi hanya membaca ayat 1 dan ayat 3, mari kita membaca secara utuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, pasal 5 ya, pasal 5 ayat 1 sampai 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, yaitu gambar Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, latar belakang daripada ayat ini adalah manusia setelah di pasal 3, yaitu manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam bersatu dengan Hawa, maka lahirlah Set, ya, setelah Kain dan Habel. Nah, ayat ini mengacu kepada waktu awal manusia diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, karena di situ jelas sekali dikatakan dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, ya kan? Ya, menurut rupa Allah diciptakannya Adam dan Hawa itu. Kemudian yang di bawahnya di ayat 3, ia memperanak seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambar Adam. Ya. Jadi Set lahir setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi ayat ini menyatakan bahwa ia diperanak seperti keberadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu dalam rupa dan gambar Allah. Ya, itu ya, di ayat 1 ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupanya. Saya terjemahkan dalam bahasa atau terjemahan versi mudah dibaca. Inilah sejarah tentang keluarga Adam. Ketika Allah menciptakan orang, ia membuat mereka seperti ia sendiri. Ya. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan pada hari yang sama ia membuat mereka, ia memberkati mereka dan menyebutnya manusia. Perhatikan ayat 3. Setelah Adam berumur 130 tahun, dia mempunyai anaknya yang lain. Anak itu mirip seperti Adam. Adam menamai anaknya Set. Ya, jadi sebetulnya dari situ kita melihat bahwa Adam memperanak Set, ya, tetapi Set dikatakan memiliki gambar dan rupa Adam, berarti dia memiliki juga rupa dan gambar Allah. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat Kejadian 9 ayat 6, tentunya kita tahu latar belakang ini setelah air bah. Ya, Allah memberikan perjanjian bahwa ia tidak akan pernah mengutuk tanah karena manusia, dan ia akan memelihara tanah agar tujuannya bagi manusia itu tercapai. Ya. Nah, ini di perjanjian ini terwujud di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Nah, di ayat 6 itu dari pasal yang ke-9 kitab Kejadian, kita menemui setelah Allah memberikan segala sesuatu ketetapan-ketetapan kepada manusia, maka di ayat 6 Allah mengatakan Allah menciptakan manusia seperti rupanya sendiri. Jadi barang siapa yang membunuh manusia harus dibunuh oleh manusia. Ya. Jadi itu yang di dalam VMD-nya, versi mudah dibaca. Lalu kalau dalam versinya LAI, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi
dengan sangat jelas setelah air bah pun tetap manusia itu dinyatakan memiliki gambar daripada Allah. Hanya saja setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, maka dia memiliki gambar Allah yang tidak utuh lagi. Ya. Walaupun dia menyandang sesuai dengan gambar Allah, tetapi dia tidak memiliki gambar yang utuh karena manusia itu berdosa. Ya, dengan kata lain ayat 6 ini ingin menyatakan di dalam kondisi berdosa itu manusia tetap loh dikatakan dia memiliki gambar Allah. Maka dia nggak boleh dibunuh. Karena kalau dia dibunuh, orang yang membunuh itu melawan Allah, dia berdosa kepada Allah. Ya. Kita melihat di Perjanjian Baru tentang gambar Allah itu ada di dalam Yakobus 3 ayat 9. Ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita mengutuk manusia, manusia itu diciptakan loh di dalam rupa Allah. Jadi sebetulnya itu nggak boleh, ya. Nah, dosa lidah yang dinyatakan ini mengatakan bahwa manusia yang dikutuk tersebut adalah ciptaan yang dijadikan menurut rupa Allah. Nah, di dalam New American Standard Bible itu menerjemahkannya itu manusia itu dengan terjemahan kata kerjanya have been made. Ya, manusia yang pada waktu lampau telah dijadikan menurut rupa Allah, tetapi manusia itu sampai sekarang tetap menyandang rupa Allah. Jadi rupa Allahnya itu nggak hilang, ya masih ada, walaupun sudah dirusak oleh dosa, ya. Jadi nggak sempurna rupa Allahnya. Pertanyaannya, mengapa manusia yang masih memiliki gambar Allah ini tidak berintegritas kan? Bisa berdosa begitu ya. Senangannya berdosa. Ya. Karena dia menjadi keturunannya Adam setelah pasal 3. Ya. Itu sebabnya manusia butuh dipulihkan supaya terhindar dari dosa. Ya. Nah, bagaimana dengan manusia yang telah percaya? Apakah memiliki gambar Allah seperti waktu Adam diciptakan? Ya. Jadi di dalam Kristus kita mengalami pemulihan. Ya, mari kita melihat gambar Allah manusia yang dipulihkan itu. Di dalam Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini berarti sebuah proses yang terjadi berkesinambungan. Ya. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ini, kita mau melihat terjemahannya di dalam versi mudah dibaca. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saya bacakan dalam versi mudah dibaca ya. Dan wajah kita tidak lagi berselubung. Kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita juga diubah menjadi seperti Dia yang berubah itu membawa kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan Roh itu, ya. Jadi kita diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mencerminkan berarti merefleksikan seperti cermin. Ya, ini dia menggunakan di ayat Korintus 3 ayat 18 ini dia memakai present tense yang berarti saat ini terus-menerus diri kita itu merefleksikan, menjadi cermin ya daripada kemuliaan Allah.
Diubahkan menjadi itu adalah sebuah proses yang sedang dilakukan oleh Roh Allah. Kata kerjanya juga dalam bentuk present tense, yang berarti saat ini terus-menerus diubahkan. Ya, jadi ini adalah sebuah proses progresif. Itu sebabnya kita sering mengatakan dikuduskan tiap-tiap hari. Itu sebabnya kita bisa memohon kepada Allah untuk selalu dikuduskan dari hari ke hari. Ya, makin lama makin kudus. Pengudusan itu terjadi seumur hidup kita sampai kita nanti masuk ke 2x1. Ya. Nah, jadi kedua hal di atas ya terjadi bersamaan, yaitu saat kita terus-menerus mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita juga terus-menerus diubahkan makin serupa Kristus. Ya, ini dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, pada waktu manusia bertobat, manusia mulai perjalanan pengudusan itu, diubahkan makin serupa Kristus, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ya, itu di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. Jadi terjadinya progresif. Kenapa begitu? Karena ya memang penciptaan kembali atau pertobatan yang kita miliki atau lahir baru kita itu dengan tujuannya apa? Yaitu menjadi serupa dengan Allah seperti pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, Kolose 3 ayat 9 sampai 10 ya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, ini bagus sekali terjemahannya NIV. Is being renewed, ya, diperbaharui. Is being renewed itu diperbaharui, ya, to a true knowledge according to the image of the one who created him. Ya, diperbaharui untuk memiliki sebuah pengertian yang benar menurut gambar dari Dia yang menciptakannya. Ya, jadi kita lihat bahwa ini adalah satu proses yang berjalan terus-menerus karena diperbaharui terus-menerus, gitu. Ya. Menanggalkan manusia lama itu berarti manusia lama yang disebutkan di sini itu adalah manusia lama yang menjadi hamba daripada dosa. Ya. Nah, dikatakan menanggalkan manusia lama, kamu telah menanggalkan manusia lama, ya. Itu dia menggunakan have taken off. Jadi telah dilepaskan atau telah disingkirkan, ya, telah ditanggalkan manusia lamanya itu. Berarti dia pernah menggunakannya atau mengenakannya terus dilepas begitu. Dan kalau sudah dilepas berarti tidak lagi menempel di manusia itu gitu, kayak kita melepas baju, kalau udah dilepas gitu, nggak ada pada tubuh kita. Ya, jadi sebetulnya manusia lama yang kena dosa tadi itu dilepaskan, ya. Terus kemudian dia katakan mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui, ya, yaitu manusia di dalam Kristus yang pernah terjadi satu kali untuk seterusnya dikenakan. Tetapi pada waktu dia dikenakan itu, dia mengalami pembaharuan yang progresif menuju kesesuaian dengan Sang Penciptanya. Ya, itu ada di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24.
Kalau di dalam ayat 13 sampai 16 itu kita tahu bahwa itu adalah kerinduan Allah menciptakan kita, atau kita diciptakan baru, itu adalah untuk menjadi dewasa di dalam iman. Kedewasaannya terjadi secara progresif. Ya. Nah, kesimpulannya apa dari 2 ayat atau beberapa ayat itu? Bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa sekalipun masih memiliki gambar Allah, tapi membutuhkan pemulihan dalam Kristus. Itu sebabnya ya, dia perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu berarti bahwa gambar tersebut sudah tidak seperti waktu Adam belum berdosa. Ya. Nah, penebusan yang dilakukan oleh Kristus adalah bertujuan untuk dengan gambarannya sendiri. Jadi itu yang disebut dengan pemulihan. Jadi waktu seseorang menerima Kristus, maka dia dipulihkan gambarnya. Ya. Tetapi menuju ke kesempurnaan itu dia mengatakan bahwa kalau manusia itu di dalam Tuhan, berasal dari Tuhan, maka berarti Yesus hidup ataupun berjalan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus mengatakan bahwa jemaat perlu meniru hidupnya yang meniru Kristus. Ya, berarti ada perjuangan daripada jemaat di Korintus yang diminta oleh Paulus. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, perintahnya jelas ya. Untuk saling membasuh seperti Yesus telah membasuh murid-muridnya. Kemudian Efesus 4 ayat 32, Efesus 5 ayat 2. Ya, harus mengampuni dan mengasihi seperti Yesus sudah mengampuni dan mengasihi. Nah, adik-adik, dari ayat-ayat tersebut kita menemukan bahwa sesungguhnya apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah dihidupi oleh Yesus di dalam dunia, itu adalah sebagai contoh yang seharusnya juga dihidupi oleh kita sebagai manusia. Ya. Nah, ini kita lihat pendapat dari Anthony Hoekema. Ya, manusia diciptakan dalam gambar Allah. Itu sama dengan manusia merupakan keberadaan yang keseluruhan dirinya mencitrakan dan mencerminkan Allah. Ya. Jadi semua keberadaan manusia, percakapannya, pemikirannya, yang dilakukannya, yang ada di hatinya, ya, yang keluar dari mulutnya, itu semuanya mencitrakan Allah atau mencerminkan Allah. Nah, ini persis sama dengan apa yang disebutkan di dalam Katekismus Westminster, ya, mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, ini pendapat daripada Herman Bavinck, ya. Tak ada satu hal pun di dalam diri manusia yang terlepas dari gambar Allah. Semua ciptaan menyatakan tanda-tanda Allah, tetapi hanya manusia yang gambar. Nggak ada nih, ya, bunga yang bisa digambar oleh manusia sekalipun dari bibit yang sama, dia akan keluar bentuk yang agak berbeda, besar yang berbeda, ya. Contohnya cabai itu nggak ada semua rata 3 cm gitu, nggak ada. Padahal bibitnya sama dari satu cabai misalnya begitu ya, kalau kita menanam. Ya, nah itu menunjukkan bahwa kekreatifan Allah yang muncul di dalam ciptaan, keindahan Allah yang menciptakan kupu-kupu dengan berbagai warna. Ya, kalau kita mengambil satu tangkai dahan pohon gitu ya, kita petik gitu, kita satukan
semua daun-daun itu kita tumpuk, ya nggak ada yang bisa sama. Juga warnanya. Ada yang mungkin ada bintik hitam di sebelah kanannya, mungkin di sebelah kirinya, mungkin di belakang daunnya, ya nggak ada yang bisa sama. Dan manusia adalah gambar tersebut secara total di dalam jiwa, tubuh, di dalam semua kemampuan dan kekuatan, di dalam semua kondisi dan hubungan. Ya. Jadi manusia di dalam ciptaan Allah atau gambar Allah itu adalah unik karena ya seluruh keberadaannya itu menggambarkan ciptaan Allah yang sangat luar biasa, ya, karena dia adalah gambar daripada Allah sendiri. Nah, implikasinya apa? Kita mencitrakan dan mewakili Allah, ya. Kemudian belajar dari bekerja adalah kebaikan bukan kutukan, ya. Kemudian juga kita adalah milik Allah, ada di dalam Markus 12, 13 sampai 17, ataupun di dalam Yohanes 10, ya. Kita tahu bahwa kita adalah miliknya. Kita mengalami kemanusiaan yang utuh hanya ketika kita berelasi kepada Allah secara benar. Ya, tadi sudah jelas, kita udah bahas, kalau Korintus 3 ayat 18. Ya, jadi kalau manusia tidak berelasi dengan Allah, manusia tidak mau berdoa, nggak mau membaca Alkitab, nggak mau berbicara dengan Allah, maka hidupnya itu kosong. Ya, hidupnya itu hampa, karena dia diciptakan pada dasarnya ada nafas kehidupan Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia yang dibuat dari debu dan tanah itu. Manusia berharga bahkan setelah kejatuhannya, sehingga dia tidak boleh dibunuh. Ya, tadi ya Kejadian 9 tidak boleh dibunuh. Yakobus 3 ayat 9 nggak boleh dicaci maki. Ya, berarti sebetulnya bully-bully itu nggak boleh begitu. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Gambar Allah bersifat universal. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh manusia yang belum bertobat itu nggak punya citra Allah gitu ya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa citra Allah di dalam gambar manusia yang belum bertobat itu rusak, ya, tetapi masih ada. Di sini kalau ada pertanyaan, ya, karena bagian natur manusia ini tidak diminta untuk dibahas, ya, meskipun ada, ya. Masih ada waktu nggak, Dek? Bagaimana teman-teman badan pengurus? Masih ada, Kak. 10 menit lagi. Oke, apakah ada tanya jawab? Ya, bisa dipersilakan, MC bisa diarahkan. Oke. Yeah. Baik teman-teman, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Kak Yudit, dipersilakan. Oke, kalau begitu kita akan tutup di dalam doa. Tetapi yang perlu kita sadari itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan baik, gitu ya. Kemudian sudah ditebus oleh Kristus, kita ya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sudah ditebus oleh Allah, oleh Kristus, maka sebetulnya tubuh, jiwa, dan roh kita itu harusnya diarahkan kepada Allah sendiri gitu. Ya. Nah, kalau diarahkan kepada Allah sendiri berarti tubuh materi kita, maksudnya fisik kita itu juga milik Allah. Ya, bukan cuma rohani kita gitu. Tapi fisik kita itu adalah milik Allah. Jadi harusnya kita menghargai fisik kita juga. Karena Allah sudah menghargai fisik kita pada waktu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, itu untuk mati menebus kita. Gitu ya. Jadi secara fisik itu kita, secara kedagingan kita ini, tubuh kita itu berharga di mata Allah. Nah, karena dia berharga di mata Allah, maka
dia harus diperlakukan dengan baik. Kalau kita lihat Yakobus 3 ayat 9 tadi, diomongin yang kasar pun tidak boleh begitu. Ya, itu kepada orang lain. Tetapi kepada diri kita bagaimana dampaknya? Ya sama. Makan kita, tidur kita, kebersihan kita, kesehatan kita, kepandaian kita, gitu ya. Waktu-waktu senggang kita, gitu ya. Kita nggak boleh nih tubuh kita racuni dengan makanan yang tidak sehat. Kalau kita udah tahu itu makanan nggak sehat, nggak boleh kita makan gitu, ya. Kalau kita tahu bahwa makanan itu nggak tepat untuk tubuhku, kolesterolnya tinggi gitu ya, makan apa terus yang gorengan terus gitu, ya tetap kolesterolnya tinggi, berarti dia nggak menghargai. Biasanya orang bilang enak kok Kak gitu, ya. Jadi dia mengalahkan kebaikan yang Allah berikan kepada dia itu dengan rasa, ya lidahnya merasa gitu. Kalau udah ditelan kan udah nggak kerasa ya, tapi proses itu yang penting kan sebetulnya. Walaupun benar cita rasa itu Allah berikan, tetapi cita rasa itu tergantung kita mau memilih yang mana tadi, ya, yang sehat atau yang nggak sehat begitu. Sama juga mata kita mau pakai untuk apa? Pikiran kita mau memikirkan yang positif atau yang negatif, ya. Kita mau mengerjakan tangan kita yang baik atau yang jahat, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa roh Allah itu tinggal di dalam tubuh kita yang rapuh, bait Allah yang rapuh, ya, itu tetap dipakai untuk tempat tinggal daripada Allah, rohnya. Seperti yang dikatakan dalam Korintus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya. Maka mari adik-adik, perlakukanlah tubuh kita itu dengan kudus. Kalau pacaran ya kudus, kalau kuliah ya kudus, kalau pelayanan ya kudus. Ya. Jangan sembarangan. Kalau pakai mulut ya kudus, jangan menipu. Ya. Nah, jangan bicara separuh, half truth, ya. Yang separuh yang salah disembunyikan. Itu enggak kudus tetap. Walaupun yang dikatakan itu benar fakta gitu, ya. Tetapi punya maksud yang lain gitu. Nah, mari kita hidup sesuai dengan kekudusan Allah karena Allah kudus. Kuduslah kamu sebab Bapamu itu kudus. Ya. Jadi kalau ini ada pelantikan, ya silakan untuk menjadi pengurus yang nggak ghosting, ya hilang begitu semua ditinggal gitu. Ya, ya udah terserah mau jalan nggak jalan ya udah nanti kalau aku mau baru kerjakan. Kalau memang komitmen menjadi pengurus, ya komitmen lah. Kalau nggak bisa bicarakan, cari solusi. Kalau marah didiskusikan untuk diselesaikan begitu, ya. Jadi kesatuan daripada sesama kita itu penting banget dengan kita saling menghargai. Dengan saling menghargai itulah kita bisa menguatkan pelayanan ini. Nah, kalau salah minta maaf. Kalau sudah minta maaf jangan diulang. Ya, itu penting banget. Jangan minta maaf terus tapi diulang terus. Minta orang mengerti terus begitu. Ya, tetapi dirinya nggak mau berubah. Kenapa? Karena di situ jelas dikatakan bahwa ada perubahan yang bisa terjadi dalam hidup manusia karena Allah ambil bagian di dalam hal itu. Ciptaan baru, hiduplah sesuai dengan tujuan Allah memanggil kita masing-masing sebagai anak-anaknya. Amin. Biarlah Allah dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami tahu bahwa adalah manusia yang lemah, yang kecenderungannya menyakiti Engkau dan menyakiti sesama kami. Tetapi pagi ini kami belajar bahwa Engkau menebus kami ya Kristus dengan tujuan supaya daripada Allah, gambar Allah itu dipulihkan di dalam hidup kami. Tetapi Engkau di dalam firman-Mu dengan jelas menyatakan bahwa kami harus bertanggung jawab. Kami
harus mengubah hidup kami, meninggalkan manusia lama kami, dan mengenakan manusia baru kami, supaya citra Allah itu secara progresif menjadi sempurna di dalam diri kami. Karena itulah yang menjadi kerinduan daripada kehadiran Kristus ke dalam dunia menebus manusia yang berdosa. Memulihkan citra Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.